Satgas Karhutla Provinsi Jambi diterjunkan ke lahan gambut. Penyidik Kejati Jambi periksa 50 orang saksi dari kasus gagal bayar surat utang PT Santrima Nusantara. Komnas Perlindungan Anak bantu ungkap kasus bocah tewas dalam tangki septik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam edisi Kamis 15 Juni 2023. Dan selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini, saudara, berdasarkan informasi iklim Stasiun Klimatologi Muaro Jambi. Puncak musim kemarau tahun ini diprediksi akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang. Potensi terjadinya karhutla sangat tinggi karena musim kemarau diprediksi lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi puncak musim kemarau pada tahun ini di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. BMKG mengingatkan perlunya kewaspadaan dari semua pihak terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, kemarau pada tahun 2023 akan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. Musim kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Muaro Jambi diprediksi akan berlangsung hingga bulan Oktober 2023 mendatang. Pada bulan Juli, BMKG akan kembali memperbaharui informasi untuk memastikan berapa lama keberlangsungan musim kemarau. Kemarau tahun ini diprediksi akan mulai di bulan Juni ini sampai dengan bulan Oktober nanti. Namun puncak kemarau nanti diprediksi akan terjadi di Juli dan Agustus. Jadi Juli dan Agustus bergeser. Nah, nanti kita harus waspada di puncak kemarau ini karena curah hujan berada di puncak keringnya. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, sepanjang tahun 2023 ditemukan ada 14 titik panas yang terpantau melalui satelit Aquaterra. Potensi munculnya titik panas diprediksi akan meningkat seiring dengan kondisi suhu di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Warga diimbau agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun hutan, terutama di daerah lahan gambut yang sangat sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, intensitas hujan mulai berkurang. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi terjunkan 70 personel Jambi ke lahan gambut, dan lahan gambut menjadi daerah yang paling rawan terbakar. 70 personil Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Provinsi Jambi diturunkan ke daerah rawan terbakar, khususnya di daerah lahan gambut seperti di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Personel yang diturunkan tersebut merupakan gabungan dari TNI Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi, Manggala Agni, dan instansi terkait lainnya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan, untuk mengantisipasi karhutla, pihaknya telah mendirikan 57 posko di 8 kabupaten rawan karhutla. Sementara tim baru diturunkan di 12 posko penanganan karhutla khusus di lahan gambut. Daerah lahan gambut memang menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Pasalnya, jika tidak terjadi hujan beberapa hari terakhir, maka kondisi gambut akan mengering dan mudah terbakar. Skala prioritas kita lepas dulu personil untuk 12 posko yang terdapat di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana memang lebih materialnya ke lahan gambut. Dan kondisi memang rawan. Ya, karena memang berdasarkan prediksi dari BMKG di dasaran kedua bulan Juni ini sudah mulai masuki musim kemarau di 3 wilayah tersebut. Maka dalam langkah upaya pencegahan kita turunkan personel di pos-pos 12 pos yang ada di 3 kabupaten tersebut. Dan nanti ke depannya juga akan diisi lagi pos-pos lainnya yang merupakan
posko yang berdasarkan kontribusi daripada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Antisipasi karhutlah harus dilakukan sejak dini karena saat ini sudah terjadi pengeringan air di daerah gambut. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, 50 orang saksi dan 7 orang ahli telah diperiksa penyidik Kejati dalam kasus medium term note PT Sun Prima Nusantara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dengan nilai kerugian negara 310 miliar rupiah dan pemeriksaan saksi guna melengkapi berkas perkara jelang proses persidangan. Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi telah memeriksa 50 saksi dan 7 orang ahli dari kasus perkara gagal bayar atas surat utang jangka menengah atau medium term note MTN oleh PT Sun Prima Nusantara SNP tahun 2017-2018. Pemeriksaan saksi guna melengkapi berkas perkara yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi Yunsak El Hakon. Kasipenkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan para saksi ini dimintai keterangan untuk melengkapi perkara jelang proses persidangan. Meski sejumlah saksi telah diperiksa, namun penyidik belum kembali memeriksa para tersangka. Hal ini dikarenakan tersangka belum menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi kasus perkara tersebut. Menunggu pengacara yang ditunjuk oleh tersangka sendiri dan keluarga, seperti itu aja. Jadi nanti kalau sudah, kita juga ada batas waktu sebenarnya untuk kasus korupsinya kita sudah rampung, tinggal pemberkasan. Yang kedua adalah tahap pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang. Berikutnya kami informasikan untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa itu total kurang lebih 50 orang untuk saksi dan 7 orang untuk ahli. Pada kasus ini, Direktur Utama Bank Jambi El Hakon ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai tersangka bersama tersangka lainnya, yakni LD selaku mantan Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash and Credit, Direktur PT Citra Prima Mandiri Columbia Leo, DS selaku mantan Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019 dan AI selaku mantan PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi yang ditafsir negara mengalami kerugian mencapai 310 miliar rupiah. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kasus dugaan suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 hingga 2018 kembali dipersidangkan. Pada sidang lanjutan, kali ini beragendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dengan terdakwa Sofyan Ali, Muntalia, Rudi Wijaya, Supriyanto, dan Sainuddin. Pada sidang lanjutan kali ini beragendakan meminta keterangan sejumlah orang saksi. Selain menghadirkan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi, KPK turut menghadirkan 3 orang kontraktor. Mereka diantaranya Endria Putra, Andi Putra Wijaya, dan Hendrik. Mereka mengaku terpaksa memberikan sejumlah uang dikarenakan takut tidak mendapatkan proyek pembangunan. Uang ini diberikan kepada sejumlah orang yang salah satunya merupakan Afif Firmansyah, orang terdekat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, untuk didistribusikan kepada anggota dewan. Sementara itu, ke-6 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 ini dijerat KPK dengan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 65 ayat 1 KUH Pidana. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, proses verifikasi administrasi Bacalek Tebo mencapai 96%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Jambi Hari Ini.
Terima kasih saudara, Anda masih kembali dalam segmen menuju pemilu 2024. Proses verifikasi administrasi berkas persyaratan bakal calon legislatif pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo sudah mencapai 96%. Tahapan verifikasi administrasi berkas persyaratan bakal calon legislatif pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dimulai sejak 15 Mei hingga 23 Juni. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo menyampaikan tahapan verifikasi sejauh ini sudah mencapai 96%. Total 531 bakal calon legislatif diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo. Pada proses verifikasi tersebut, petugas KPU menemukan ada beberapa temuan persyaratan bakal calon yang harus diperbaiki, seperti legalisir ijazah dan juga beberapa dokumen lain seperti surat keterangan sehat. Kasubag Teknis KPU Tebo Alika Saputra mengatakan, pada proses verifikasi administrasi sebelum tanggal 23 Juni nanti, diyakini sudah mencapai 100%. Sekarang persentase itu kita sudah mencapai 96%. Jadi kan menjelang sampai tanggal 24 berkemungkinan itu selesai. Sementara itu, usai dari verifikasi administrasi, tahapan selanjutnya perbaikan berkas bakal calon legislatif yang dimulai sejak tanggal 24 hingga tanggal 9 Juli 2023. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, daftar pemilih sementara hasil perubahan di Kota Sungai Penuh mencapai 72.549 orang. Data tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu. Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jumiral Lestari mengatakan, berdasarkan data dari pengawasan terhadap evaluasi daftar pemilih sementara hasil perubahan pemilu serentak tahun 2024, jumlah pemilih aktif yang masuk dalam daftar pemilih sementara hasil perubahan di 8 kecamatan Kota Sungai Penuh mencapai 72.549 orang. Terdapat pemilih baru sebanyak 64 orang, pemilih tidak memenuhi syarat 115 orang, perbaikan data pemilih 247 orang, dan pemilih potensial non-KTP berjumlah 1.723 orang. Pengawasan terakhir, DPSHP terakhir, rekapitulasi tingkat PPK di 8 kecamatan dalam Kota Sungai Penuh, itu pemilih aktif berjumlah 72.549 orang. Kemudian untuk pemilih baru ada 64 orang. Kemudian pemilih tidak memenuhi syarat 119. Kemudian perbaikan data pemilih 247, dan terakhir pemilih potensial non-KTP berjumlah 1.723 orang. Jumiral juga mengatakan, dengan jumlah DPSHP yang ada saat ini, maka dipastikan daftar pemilih di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan jika dibandingkan pemilu dan pilkada tahun 2019 yang hanya mencapai 66.037 orang. Sementara pada pilkada tahun 2020 mencapai 68.097. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Tim Komnas Perlindungan Anak mendatangi Polda Jambi. Komnas PA meminta agar tidak ada lagi kasus kriminalisasi anak, seperti kasus Syarifah yang dilaporkan usai mengkritik pemerintah Kota Jambi. Tim Komisi Perlindungan Anak menemui Kapolda Jambi pada Rabu siang. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang Kapolda Jambi. Kunjungan Komnas Perlindungan Anak tersebut mengapresiasi langkah yang diambil Polda Jambi dalam melindungi Syarifah, siswi yang dilaporkan usai mengkritik pemerintah Kota Jambi. Komnas Perlindungan Anak meminta agar tidak ada lagi tindakan kriminalisasi khususnya terhadap anak-anak. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan, melaporkan anak merupakan tindakan melanggar hak anak dalam bersuara. Apalagi tindakan Syarifah merupakan bentuk memperjuangkan hak neneknya. Cukup menegakkan bahwa di Polda ini juga selesai, tidak ada tindak lanjut dari laporan dari Kabag Humas. Nah, itu yang kita inginkan, karena anak ini tidak boleh dikriminalisasi.
Jadi ternyata tadi Pak Kapolda ya Pak Bina mengatakan bahwa untuk kasus anak-anak itu Pak Kapolda harus hati-hati ya, dan itu dilakukan. Sehingga hari ini saya memberitahu kepada publik semua tidak lagi kriminalisasi itu akan ditimpakan kepada Syarifah, dan Syarifah juga sudah merasa clear terhadap itu. Laporan pemerintah Kota Jambi terhadap Syarifah telah dicabut. Kesepakatan berdamai antara pemerintah Kota Jambi dan Syarifah terjadi setelah adanya upaya mediasi. Meski demikian, pemerintah kota tetap berusaha memfasilitasi pertemuan antara PT RPSL dan Syarifah agar hak neneknya bisa terpenuhi. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Komnas Perlindungan Anak turun tangan membantu mengungkapkan kasus Keke, bocah tewas dalam tangki septic tank. Komnas PA bakal mencari bukti yang menguatkan agar polisi segera menetapkan tersangka. Sudah hampir setahun, kasus Keke, bocah 4 tahun yang ditemukan tewas dalam tangki instalasi pembuangan air limbah di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, belum juga terungkap. Polisi belum juga menetapkan tersangka meski sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga sebagai pelaku. Polisi masih kekurangan bukti yang menguatkan untuk kasus tersebut. Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, akhirnya ikut turun tangan. Ketua Komnas PA, Aris Merdeka Sirait, mengatakan pihaknya akan terlibat dalam upaya mengungkap kasus tersebut. Komnas PA sudah membentuk tim untuk mencari bukti-bukti baru yang nantinya akan diserahkan ke polisi. Komnas PA berharap kasus kekerasan terhadap anak tersebut dapat segera terungkap. Itu atensi dari Polda Jambi, dan tentu tadi kami sampaikan bahwa Komnas Perlindungan Anak mohon diizinkan memberikan bukti-bukti petunjuk supaya pelaku yang sudah diperiksa begitu detail oleh Polda itu bisa ditemukan. Jadi artinya saat ini sudah menjadi atensi yang serius terhadap kasus ini, karena ini harus ditemukan pelakunya. Oke. Berarti kalau ini Komnas PA ikut beri petunjuk itu gimana maksudnya? Ya, artinya informasi yang dapat digunakan. Sudah ada yang disampaikan informasi itu, Pak? Belum. Ya, ini kan akan, dan itu mohon izin. Jadi mulai hari ini akan kerja mencari bukti-bukti, tempat lokasinya dan sebagainya. Keila Septa Saputri Ayu alias Keke, bocah 4 tahun yang ditemukan warga dalam kondisi tewas di dalam tangki instalasi pembuangan air limbah pada Juli 2022 lalu. Sebelum ditemukan tewas, Keke sempat dikabarkan hilang selama 4 hari. Keke diduga korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Dan sementara itu, saudara, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di provinsi semakin meningkat. Hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 106 kasus, sementara tahun 2022 hanya 60 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi terus meningkat. Hal tersebut disebabkan karena pergaulan bebas dan dampak penggunaan media sosial. Berdasarkan catatan Unit Pelaksana Teknik Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi, hingga pertengahan tahun 2023 ini sudah sebanyak 106 kasus kekerasan anak dan perempuan. Kasus tersebut mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2022 yang hanya 60 kasus. Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Asi Noprini, mengatakan, selain kekerasan fisik pada anak dan perempuan, kasus tersebut didominasi pada kasus kekerasan seksual. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian orang tua kepada anak. Jadi kalau orang ngomong pasca COVID, itu bukan sekedar ekonomi yang meningkat, tapi juga kekerasan meningkat. Karena anak-anak pasca COVID juga mengalami perbedaan situasi. Kalau COVID dulu dia dikurung di rumah, nah sekarang dia lebih banyak keluar rumah, dan itulah banyak terjadi. Kemudian medsos ya, semua kejadian yang ada di tempat kami rata-rata perkenalannya lewat medsos. Noprini juga meminta kepada masyarakat jika melihat atau menemukan kasus kekerasan terhadap anak untuk segera melapor ke unit PPA di kabupaten kota. Hal tersebut untuk mencegah maraknya kekerasan perempuan dan anak di Provinsi Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara Gubernur Al-Haris luncurkan muatan lokal kurikulum pendidikan lingkungan gambut untuk SMA dan SMK di Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, mendukung gerakan pelestarian gambut, Gubernur Jambi Al-Haris meluncurkan muatan lokal kurikulum pendidikan lingkungan gambut untuk SMA dan SMK seprovinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi meluncurkan muatan lokal kurikulum pendidikan lingkungan gambut untuk SMA dan SMK seprovinsi Jambi dalam acara yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia. Gubernur mengatakan pemerintah Provinsi Jambi memberikan perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan melalui perlindungan pengelolaan kawasan dengan pemanfaatan lahan melalui teknologi ramah lingkungan, termasuk di dalamnya kawasan gambut. Peluncuran kurikulum pendidikan lingkungan gambut sebagai muatan lokal ini dinilai sebagai salah satu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi kawasan gambut pada dunia pendidikan. Gubernur menekankan pembangunan kesadaran masyarakat sejak usia dini harus dilakukan, mengingat kawasan gambut memegang peranan penting dalam upaya mengatasi krisis iklim. Terjaganya kawasan gambut akan memberikan manfaat baik secara ekonomi kepada masyarakat maupun ekologis bagi lingkungan yang merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati. Paham dengan gambut itu, dan gambut itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi gambut kalaulah ini kita lestarikan, ini bisa menyumbang karbon luar biasa, ya. Apalagi iklim kita yang hari ini berubah cepat sekali, perlu gambut ini kita pertahankan, melestarikan, kita jaga, bahkan nanti kita gunakan, kita memanfaatkan dengan baik. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia, Hartono, mengatakan langkah memasukkan pendidikan lingkungan gambut sebagai mata pelajaran SMA dan SMK yang pertama di Indonesia. Hal ini menjadi upaya strategis dalam rangka menjamin pengelolaan kawasan gambut agar dilakukan secara berkelanjutan. Namanya gambut itu harus dikelola berkelanjutan, dan kuncinya adalah masyarakat yang tinggal dan hidup di sekitar gambut. Jadi tidak semuanya harus ditangani oleh pemerintah. Ketika masyarakat sudah paham, mereka akan menghindari kegiatan yang menyebabkan kerusakan gambut. Berdasarkan data pemerintah, Provinsi Jambi memiliki kawasan kesatuan hidrologis gambut atau KHG seluas lebih kurang 617.562 hektar, tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Sarolangun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Meminimalisir kenakalan remaja dan pelajar, Gubernur Jambi Al-Haris himbau SMA dan SMK seprovinsi Jambi kembali mengaktifkan guru bimbingan konseling. Meminimalisir kenakalan remaja dan pelajar, Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau SMA dan SMK seprovinsi Jambi untuk kembali mengaktifkan guru bimbingan konseling atau BK. Pengaktifan kembali guru BK di sekolah dilakukan dalam upaya meningkatkan pengawasan dan disiplin seluruh peserta didik. Bukan hanya melakukan pengajaran melalui pemberian materi pendidikan yang sesuai kurikulum Merdeka Belajar, sekolah juga didorong untuk kembali menanamkan nilai-nilai positif pembangunan karakter dan perilaku baik bagi peserta didik. Langkah pengaktifan guru BK di sekolah juga sangat diperlukan untuk menjamin generasi Jambi tidak gagal dan terjerumus dalam perkembangan teknologi saat ini. Menjaga pengembangan karakter, mental, dan perilaku pelajar yang sesuai dengan wawasan Nusantara harus kembali ditekankan melalui sekolah.
Pengaktifan guru BK di sekolah harus diupayakan agar pengawasan perilaku para peserta didik bisa dilakukan dengan maksimal. Maka guru BK ini saya minta betul, jangan sampai nanti anak-anak kita yang siswa-siswi ini gagal ataupun salah menggunakan IT ataupun HP-HP yang sudah maju, gadget yang maju ini kan. Jangan sampai mereka salah dalam rangka untuk bermedia sosial. Nah, jadi ini yang saya mau pada warga Jambi, khususnya guru dan kepala sekolah. Gubernur Jambi Al-Haris berharap melalui pengaktifan guru BK di SMA dan SMK, karakter pelajaran Nusantara akan terus terjaga dengan baik untuk mendukung percepatan pemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Wali Kota Jambi Syarif Fasya melakukan sidak proyek pembangunan rehab jembatan dan drainase di Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Wali Kota mengkritisi Wali Kota Jambi Syarif Fasya melakukan sidak pengerjaan rehab jembatan dan drainase di Jalan Empu Gandring, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Pada sidak ini, Syarif Fasya didampingi 3 kabid di Dinas PUPR Kota Jambi, Camat Danau Sipin, dan Lurah Solok Sipin. Saat pengecekan, Wali Kota Jambi menyoroti teknis pengerjaan konstruksi rehab jembatan yang dinilai tidak sesuai dan sempat menegur pejabat Dinas PUPR Kota Jambi yang turut menemaninya melakukan sidak. Wali Kota khawatir, rehab jembatan ini nantinya justru dapat membahayakan pengguna jalan lantaran bermasalah di segi perencanaan. Sebelum dilaksanakan pekerjaan konstruksi lanjutan, Syarif Fasya meminta Dinas PUPR meng-cross-check ulang perencanaan rehab jembatan dan drainase tersebut. Tadi saya meninjau pekerjaan SDA yang ada di Simpang Kule. Ya. Saya ingatkan juga kabin SDA-nya untuk mengecek kembali perencanaannya. Kalau menurut kacamata saya, secara teknis kurang cocok. Ya. Jadi sebelum itu dilaksanakan pekerjaan lanjutan sampai ke konstruksinya agar dicek kembali. Gitu. Proyek rehab jembatan dan drainase di Kelurahan Solok Sipin ini diharapkan bisa mengurangi dampak banjir bagi warga. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sebagai wujud memberi kepastian kepada masyarakat tentang legalitas tanah, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar sidang panitia pertimbangan land reform. Pemerintah Kabupaten Merangin bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN menggelar sidang panitia pertimbangan land reform atau PPL. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang rapat Kolonel Muhammad Syukur, kantor baru Bupati Merangin dalam rangka kegiatan pendistribusian tanah tahun anggaran 2023. Pada sidang itu diputuskan 141 bidang tanah di Desa Tanjung Benuang, Kecamatan Rendah Pemenang mendapat sertifikat program land reform retribusi tanah 2023. Bupati Merangin, Masuri menyampaikan sidang panitia pertimbangan land reform merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat untuk memberi kepastian tentang legalitas tanah. Bupati mengatakan pelaksanaan reforma agraria tersebut adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Reforma agraria terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, penataan aset, yaitu penataan kembali penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Kedua, penataan akses, yaitu penataan akses pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Diputuskan untuk 141 bidang tanah yang masuk dalam reform. Kita mudah-mudahan tidak dalam tempo yang tidak begitu lama, sekitar bulan Juli itu sudah terbit sertifikasinya. Kemudian dari target 750 pada hari ini baru terpenuhi 141, dan insya Allah pada sidang berikutnya akan kita penuhi target ini, sebab ini membawa dampak yang sangat positif sekali bagi kesejahteraan masyarakat dan legalitas hak kepemilikan.
Kepala Kantor BPN Merangin, Muslim mengatakan, retribusi tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberian tanah negara yang bersumber dari objek retribusi tanah kepada subjek retribusi tanah dengan pemberian tanda bukti berupa sertifikat. Sidang Panitia Pertimbangan Land Reform ini berdasarkan amanat pasal 10 ayat 2 Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1980 tentang organisasi dan tata kerja penyelenggaraan Land Reform. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dukung pemajuan olahraga daerah, Gubernur yang diwakili Asisten 3 Setda Provinsi Jambi, Jang Cik Moza, menyambut kedatangan Bayu Putrayuda, atlet Provinsi Jambi yang berhasil meraih 5 medali perak ASEAN Para Games Kamboja. Gubernur diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Jambi, Jang Cik Moza, secara resmi menyambut kedatangan Bayu Putrayuda, atlet nasional Paralympic Committee Provinsi Jambi yang berhasil meraih 5 medali perak pada ajang ASEAN Para Games Kamboja tahun 2023. Penyambutan dilakukan pemerintah di Bandara Sultan Taha pada Rabu 14 Juni 2023 sore hari. Jang Cik mengatakan, atas nama masyarakat dan pemerintah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bayu yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa, mewakili Provinsi Jambi untuk tampil pada ajang internasional. Jang Cik menekankan, pemerintah memberikan perhatian serius pada pengembangan sektor olahraga daerah. Selain dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sektor olahraga juga memiliki potensi meningkatkan perekonomian. Jang Cik juga menyampaikan pesan gubernur bahwa Bayu bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat agar termotivasi untuk terus mencapai kesuksesan di tengah berbagai keterbatasan. Pemerintah Provinsi melalui Pak Gubernur sangat apresiatif atas prestasi dari anak kita, anak negeri kita, walaupun dalam hal fisik mungkin di MPC itu, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk semua orang untuk berkarya, untuk berbuat di dalam di daerah kita, negara kita itu tidak ada halangan sesungguhnya. Yang penting ada kemauan. Bayu Putrayuda, atlet ASEAN Para Games Kamboja 2023 yang berhasil menyabet 5 medali perak dari 5 nomor cabang olahraga renang, mengungkapkan kebahagiaannya bisa ikut memberikan kebanggaan pada bangsa dan daerah. Bayu menargetkan bisa kembali berpartisipasi pada kejuaraan Paralimpik tingkat Asia di Cina yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Alhamdulillah senang dapat medali, bisa membuat bangga Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Ya mudah-mudahan kedepannya bakal muncul atlet-atlet baru untuk supaya bisa ikut dalam event internasional khususnya gitu. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tidak melunasi biaya, 20 dari 161 kuota haji tambahan masih kosong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anda masih kembali dalam segmen Liputan Haji 2023. Saudara, batas waktu pelunasan BPIH habis 12 Juni 2023 dan 20 kuota tambahan jemaah haji untuk Provinsi Jambi kosong. Dari 161 kuota tambahan yang tersedia, hanya 141 jemaah yang dapat melunasi biaya haji. Batas waktu pelunasan biaya haji berakhir 12 Juni 2023. 20 dari 161 kuota tambahan jemaah haji untuk wilayah Provinsi Jambi pada penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah ini kosong.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemendak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab menjelaskan, kekosongan kuota tambahan tersebut terjadi karena hanya ada 141 orang jemaah yang melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dari kuota yang tersedia. Sementara untuk 20 orang jemaah lainnya yang berhak melunasi tidak melakukan pelunasan hingga batas waktu yang telah ditetapkan. 20 orang jemaah yang tidak melakukan pelunasan BPIH rata-rata terkendala masalah ekonomi karena waktu pelunasan yang dibuka secara singkat dan mendadak. Untuk mengatasi kekosongan kuota tersebut, Kanwil Kemendak Provinsi Jambi masih menunggu kebijakan yang akan diputuskan Kementerian Agama. Formulasi kebijakan tersebut nantinya akan menutupi kekosongan 1.184 kursi keberangkatan dari total 8.000 kuota tambahan yang dibuka secara nasional. Ternyata memang setelah kita hitung nih, sampai malam tadi dan pagi ini yang sudah melunasi baru 141. Masih ada kekurangan 20. Nah, insya Allah sore atau malam nanti kami akan rapat Zoom Kepala Bidang se-Indonesia membangun formulasi menutupi kekosongan kuota ini. Bisa melalui kebijakan Menteri Agama atau diskresi Menteri Agama agar kuota itu tertutupi. Kuota tambahan Provinsi Jambi yang akan tergabung dalam kelompok terbang Nusantara dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal 23 Juni setelah masuk ke embarkasi haji Antara pada tanggal 22 Juni 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masih berita liputan haji pemirsa, 136 jamaah calon haji dari Kabupaten Muaro Jambi telah menunaikan umroh wajib di Mekah, Arab Saudi. Dan pelaksanaan umroh digelar bersamaan dengan jamaah calon haji dari Batanghari dan Sungai Penuh pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Satu hari setelah tiba di Arab Saudi, para jemaah calon haji dari Kabupaten Muaro Jambi langsung melakukan perjalanan dari Hotel Ashisha menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Perjalanan jemaah dari tempat penginapan menuju Ka'bah menggunakan transportasi bus yang telah disiapkan pemerintah. Kepala Kemenag Muaro Jambi, Buhri, mengatakan terdapat 136 jemaah calon haji Muaro Jambi yang telah melaksanakan umroh wajib di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah umroh digelar sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi yang dilakukan secara bersama dengan jemaah calon haji dari Kabupaten Batanghari dan Sungai Penuh. Selain telah melaksanakan umroh wajib, para jemaah calon haji juga telah melakukan pemotongan hewan untuk pembayaran dam. Jumlah jemaah kita yang sudah nyampai ke Arab Saudi sebanyak 136 yang terdiri dari 3 kloter tadi. Sembari menunggu puncak Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau 29 Juni 2023, para jemaah calon haji Kabupaten Muaro Jambi juga melaksanakan badal umroh untuk keluarga. Para jemaah dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan dengan pola makan yang baik dan beristirahat yang cukup di tempat penginapan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, jelang Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, peternak hewan kurban jenis kambing di Kabupaten Bungo masih sepi pembeli, meski harga jual masih relatif stabil. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, penjualan hewan kurban jenis kambing di Danau Buluh, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo masih sepi pembeli. Pedagang sekaligus peternak hewan kurban jenis kambing, Romani, mengatakan meski sudah memasuki minggu kedua jelang Hari Raya Idul Adha, peminat hewan kurban jenis kambing yang datang ke peternakan masih sedikit. Berbeda dengan tahun sebelumnya, 2 pekan jelang Idul Adha sudah banyak yang memesan hewan kurban di kisaran 10 ekor kambing. Sedangkan untuk bulan ini baru 2 ekor kambing yang laku terjual. Meski minat masyarakat membeli hewan kurban jenis kambing masih kurang, namun stok hewan kurban jenis kambing cukup banyak. Pedagang berharap 1 pekan jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pembelian hewan kurban jenis kambing bisa meningkat.
menjelang Lebaran Haji ini nampaknya sepi. Sepi Ya, biasanya kalau tahun-tahun dulu udah ada yang pesan, ini nampaknya belum ada gitu. Untuk harga kayak mana deh? Kalau harga standar lah. Dari Saya nengok kualitas barangnya, pun istilahnya kita tengok besar kecilnya kan itu. Dari harga berapa mulai? Harga kambingnya dari mulai harga berapa? Kalau Terendah. kambingnya yang terendah 2 juta, ada yang 2,5, ada yang 26. Saya nengok variasi barang itulah. Harga jual kambing di peternakan masyarakat cukup bervariasi sesuai dengan berat dan ukuran tubuhnya. Untuk harga masih standar dan stabil, 2 juta sampai 2.500.000 rupiah per ekor. Sedangkan untuk hewan kurban kambing jenis Rambon berkisar 3.500.000 per ekornya. Selain itu, pihak peternak kambing di Bungo mengaku untuk hewan kurban yang dijual sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dipastikan hewan kurban yang dijual sehat dan tidak membawa penyakit serta aman dan layak dagingnya untuk dikonsumsi. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, harga hewan kurban mulai mengalami lonjakan. Namun, kondisi harga jual kurban ini masih dalam kategori wajar. Memasuki 2 pekan menjelang Idul Adha, kondisi harga hewan kurban jenis sapi mulai mengalami lonjakan. Kenaikan itu pun terjadi berkisar 1 hingga 2 jutaan, atau harga 17 juta menjadi 18 sampai 19 juta rupiah untuk berat 80 kg. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Batanghari Mara Mulyapane mengatakan, kenaikan harga ini masih dalam kategori wajar dikarenakan animo masyarakat yang ingin berkurban cukup tinggi dari hari biasanya. Selain itu, untuk hewan yang dikurbankan tersebut benar-benar sehat secara fisik tanpa ada cacat pada hewan, sehingga dagingnya layak dikonsumsi sesuai ketentuan syariat Islam. Ini animo masyarakat untuk berkorban cukup tinggi. Namun dari harga pasaran ini tidak terjadi peningkatan yang terlalu tinggi. Karena juga kita menyadari bahwasanya untuk korban ini kan memerlukan ternak yang betul-betul sehat. Nah, disinilah harga ini yang kita pantau sampai hari ini di lapangan masih kisaran 18 juta. Kemungkinan besar harga hewan kurban ini tidak akan kembali mengalami lonjakan tinggi, mengingat sebagian besar masyarakat sudah melakukan pemesanan hewan kurban sejak lama. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Terjadinya kerusakan di beberapa titik jalan dan minimnya dukungan fasilitas rambu-rambu menyebabkan ruas jalan nasional lintas Jambi menuju Kabupaten Tanja Barat rawan kecelakaan lalu lintas. Masyarakat pengguna kendaraan bermotor harus ekstra hati-hati saat melintas di sepanjang ruas jalan nasional yang menghubungkan Tunggal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Kota Jambi. Pasalnya, beberapa titik jalan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas, seperti sepanjang ruas jalan yang berada di wilayah Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mulai dari Desa Mandala, Serdang Jaya, Muntialo, hingga tugu batas antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur di Desa Terjun Gajah. Kondisi ini disebabkan sempitnya badan jalan dan minimnya rambu jalan dan penerangan saat malam hari. Kapolsek Betara AKP Dasep mengatakan, kecelakaan lalu lintas kerap terjadi, khususnya di wilayah Pinang Merah antara Desa Muntialo dan Serdang Jaya. Sempitnya badan jalan dan amblasnya sepadan jalan mengakibatkan kendaraan oleng, bahkan hingga menyebabkan kendaraan terbalik atau terperosok ke jurang pinggir jalan. Mirisnya di lokasi rawan kecelakaan tersebut, minim terpasang rambu jalan dan penerangan, sehingga sangat rawan dilintasi terlebih saat malam hari. Kami sudah melaksanakan himbauan baik di tingkat sekolah, dan datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi terhadap anak-anak sekolah, pelajar kita, untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan lalu lintas, terutama penertiban knalpot juga yang. Para pengendara yang belum memahami kondisi jalan, jika kurang berhati-hati bisa menyebabkan kecelakaan, apalagi di sepanjang ruas jalan yang rawan kecelakaan terdapat pemukiman warga. Untuk menghindari kecelakaan, pengendara diminta ekstra hati-hati dan menjaga kondisi tubuh tetap fit untuk menghindari kecelakaan fatal. Meski kerap diperbaiki, namun di beberapa titik jalan hanya dilakukan patching dan menyebabkan jalan bergelombang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, anak-anak SDDI Desa Lebong, Provinsi Bengkulu yang sempat putus sekolah akan segera merasakan pendidikan jenjang SMP. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diberikan pendidikan yang layak. Salah satunya di Kabupaten Lebong. Anak-anak di salah satu desa di Lebong dalam waktu dekat akan merasakan pendidikan jenjang SMP yang sebelumnya sering putus sekolah dan hanya sebatas SD. Penantian anak desa Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong perlahan mulai terwujud. Anak-anak desa ini sebentar lagi bakal merasakan langsung di desanya pendidikan jenjang SMP yang akan dibangun pemerintah Kabupaten Lebong melalui anggaran APBD yang saat ini sudah masuk tahap lelang dengan target tanda tangan kontrak pada akhir bulan ini. Kepala Bidang Kurikulum Disdikbud Lebong Habibi mengatakan pembangunan SMP di Desa Sungai Lisai nantinya akan menggunakan sistem kelas jauh, di mana tenaga pendidik untuk mengajar kelas SMP akan ditarik dari SMP induk yakni SMP Negeri 20, Desa Ketendong yang merupakan desa tetangga dari desa terdepan Kabupaten Lebong ini. Sistem ini diberlakukan atas dasar karena Desa Sungai Lisai yang belum memenuhi syarat untuk pembangunan SMP baru. Karena dalam aturannya, setiap pembangunan SMP baru harus mempunyai 5 SD penopang. Sementara di desa ini baru ada 1 SD yakni SD Negeri 85 dengan akreditasi C, dengan jumlah murid hanya beberapa puluh saja. Kelas jauh di Sungai Lisai yaitu supaya anak-anak di Sungai Lisai itu tidak putus sekolah. Berarti guru dari SMP Ketendong datang ya? Ya, untuk guru yang di kelas jauh yang berada di Sungai Lisai itu guru-gurunya itu berasal dari SMP 20 Ketendong. Nah, teknis mengajar. Habibi menambahkan pembangunan SMP kelas jauh ini agar kedepannya anak-anak di Desa Sungai Lisai tak lagi putus sekolah hanya sebatas SD saja. Selain memang jarak yang jauh, pilihan lain selama ini bagi orang tua anak didik di desa ini harus menyekolahkan anaknya keluar desa dengan penuh pertimbangan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Saudara, penjualan hewan kurban tahun ini mengalami lonjakan permintaan. Bahkan 2 pekan jelang Lebaran, penjualan hewan kurban melebihi 50%. Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah membawa berkah bagi para penjual hewan kurban di Kota Palembang. Tahun ini, para pedagang mengaku adanya peningkatan penjualan ketimbang tahun 2022 lalu, di mana penjualan kurban terhalang merebaknya virus PMK. Salah seorang pedagang hewan kurban di Jalan Demang Lebar Daun, Aritama, mengaku tahun ini penjualan hewan kurban mulai membaik, setelah pada tahun lalu sempat turun akibat PMK. Bahkan peningkatan diprediksi mencapai angka 100%. Mengingat saat ini kepercayaan masyarakat untuk membeli kurban meningkat setelah digencarkannya vaksin PMK. Meski Idul Adha masih 2 pekan lagi, namun lebih dari 50% hewan kurban baik sapi maupun kambing sudah dipesan masyarakat. Untuk penjualan hewan kurban di tahun ini kelihatan kalau dari awal kita buka sudah kurang lebih 20 hari itu ada peningkatan dibanding tahun kemarin. Dan sesama pedagang kurban kita optimis di tahun ini ada peningkatan ya dibanding tahun sebelumnya kan. Kalau di tahun sebelumnya kita ada penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kaki, dan tahun ini semuanya sudah bebas karena divaksin kan. Jadi kemungkinan permintaan untuk hewan-hewan kurban baik sapi maupun kambing kita prediksikan ada kenaikan bisa sampai 100% malahan. Harga sapi dibanderol dari kisaran 17,5 juta sampai 100 juta rupiah per ekornya. Sedangkan kambing dibanderol mulai dari 2 juta sampai 8 juta rupiah per ekornya, tergantung jenis serta bobot ukuran. Romiko, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Daput Silalahi. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.